selaku dosen pembimbing MK Leadership, sekaligus pengantar dari dosen Ibu Amelia Zuraya. Kepada Ibu Amelia Zuraya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas. Apakah suara saya terdengar Mbak Bas? Sudah Ibu. Ya. Dengar Ibu. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah ya pada sore hari ini akhirnya dari kelas 5D bisa menyelenggarakan kegiatan webinar ya. Kegiatan webinar ini adalah salah satu praktek ya dari mata kuliah leadership, karena dari mata kuliah itu untuk leadership diharapkan tidak hanya teori ya yang disampaikan, tapi di sini mahasiswa dan juga teman-teman itu bisa mempraktekkan bagaimana leadership secara nyata. Salah satunya adalah dengan terlibat dalam kegiatan ya. Untuk lainnya materi sharing dan sebagainya itu adalah juga hasil dari produk dari mahasiswa ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya acara ini peserta dan juga para mahasiswa bisa sharing ilmu ya dari proyek yang sudah dilakukan apa saja, dan juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang mengikuti sehingga bisa menambahkan ilmu ya. Dan juga nantinya ini juga untuk para peserta saya mohon bisa untuk mengikuti ya sampai dengan akhir ya. Karena di akhir juga akan ada kami meminta bantuan ya untuk para peserta untuk mengisi feedback ya terkait penyelenggaraan webinar ya, sehingga dari teman-teman panitia di sini bisa tahu kekurangan dan juga kelebihannya apa ya. Jadi mohon para peserta bisa mengikuti acara webinar sampai dengan selesai, minta waktunya sebentar ya, sehingga nanti bisa memberikan feedback yang lebih akurat ya. Dan juga terima kasih kami sampaikan pada teman-teman yang sudah menyelenggarakan, apapun yang sudah direncanakan mudah-mudahan bisa berjalan. Niatnya kita adalah belajar bersama ya, kurang lebihnya walaupun ada kekurangan dan lainnya ya, itu adalah proses belajar. Dan juga yang diharapkan adalah suatu pengalaman ya, karena pengalaman itu harganya mahal ya, kadang harus butuh tenaga, butuh waktu ya, butuh biaya juga ya. Maka pengalaman ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga teman-teman suatu saat ketika dapat tugas real ya untuk membuat kegiatan atau acara sudah bisa ada gambarannya. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Selamat bergabung dengan kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan tujuan sore hari ini bisa dilaksanakan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amel atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Webinar kelas B, yaitu Saudara Riko. Kepada Saudara Riko kami persilakan. Terima kasih Mas Arhan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Amel selaku dosen pengampu mata kuliah leadership. Yang saya hormati para narasumber dan kawan-kawan semua yang sudah hadir sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini bisa diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Perkenalkan, nama saya Riko, selaku Ketua Kelompok 1 dari kelas 5B, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amel, para narasumber, serta seluruh panitia dan kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk mendukung acara ini. Biar tidak terlalu lama, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Riko atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan proyek aplikasi Capstone. Untuk sesi pemaparan dari kelas 5D akan dipandu oleh moderator Mas Nanda. Kepada Saudara Nanda, kami persilakan. Oke, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ya. Rongo, dengar. Nah, Ya, terima kasih atas validasinya, teman-teman. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, walaupun udah sore, tapi kita tetap semangat mendengarkan materi-materi yang dipaparkan oleh narasumber kita sebagai insight tentang Capstone dari kelompok lain. Oke, selamat sore rekan-rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu, walaupun cuaca kita sekarang sedang mendung-mendung, tapi kita tetap semoga dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Oke, perkenalkan, nama saya Nanda Ferdianto dari kelas 5D. Itu juga teman-teman pasti sudah sering ketemu saya dan berinteraksi dengan saya. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman sekalian dalam sesi pemateri, dan ya semoga sesi pemateri kita akan menarik dan lancar hari ini. Oke, dalam materi kali ini ada 2 pemateri dari kelas D, dan materi selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kelas B. Dan selama 20 menit ke depan dari materi kelas D yang akan disampaikan oleh Mas Haikal, yaitu tentang project Capstone, yaitu Smart Infrastructure Monitoring. Oke, dan selanjutnya itu ada kelompok dari Salwa, yaitu tentang penerapan metode content based filtering pada sistem rekomendasi jasa tukang bangunan dengan fitur deteksi kerusakan bangunan. Oke, materi sangat menarik. Silakan teman-teman nanti bisa mencermati dan belajar tentang insight project dari teman-teman. Harapannya akan menjadi suatu hal yang bermanfaat. Oke, kepadanya mungkin kita langsung aja sambut untuk pemateri pertama kita, yaitu materi tentang Smart Infrastructure Monitoring-nya akan disampaikan oleh Mas Haikal. Kepadanya untuk Mas Haikal kami persilahkan. Oke, terima kasih atas sambutannya Mas Nanda. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelas 5D untuk mempresentasikan hasil pengerjaan project, yaitu project Capstone dari kelompok 1. Nah, kita langsung saja masuk ke PowerPoint. Sorry. Oke. Untuk project Capstone-nya itu sendiri, yaitu saya dan teman saya mengambil judul Sistem Infrastruktur Monitoring. Kemudian di sini ada teman-teman saya dari Mas Nanda, kemudian ada Mas Asmi, kemudian ada Mas Subandrio, dan juga saya. Lanjut, next. Oke, di sini ada deskripsi project ya teman-teman. Jadi apa sih infrastruktur monitoring itu, atau biasa disingkat SIM? Jadi adalah sebuah sistem berbasis AI dan juga cloud yang mendeteksi serta memantau kondisi di berbagai infrastruktur publik seperti jalan, kemudian tiang listrik, kemudian ada bangunan, kemudian di sini juga sistem ini menganalisis citra lapangan menggunakan image processing dan juga machine learning guna mengidentifikasi kerusakan dan tingkat bahayanya. Oke, lanjut ke selanjutnya.
Di sini maksud dari sistem cerdas berbasis AI dan cloud adalah mampu mendeteksi, kemudian melaporkan kondisi infrastruktur publik secara otomatis dan real time, kemudian membantu percepatan pemeliharaan infrastruktur di tingkat daerah maupun desa. Kemudian di sini pada slide ini ada tujuan, yaitu untuk mendeteksi kerusakan infrastruktur secara cepat dan akurat. Kemudian poin 2 ada menghemat waktu dan biaya inspeksi manual. Kemudian di sini ada mendukung penerapan smart city dan digitalisasi pemantauan infrastruktur. Dan juga poin terakhir di sini ada memperbanyak laporan aduan dari masyarakat agar cepat ditangani oleh pihak terkait. Di sini ada alur mungkin simpel ya. Di sini ada alur aplikasi. Nah, di sini awal itu user bisa melihat kendala infrastruktur. Kemudian di sini user bisa memfoto kondisi infrastruktur dengan menggunakan salah satu fitur yang ada di aplikasi SIM itu sendiri. Kemudian user itu nanti bisa mengupload di aplikasi SIM. Kemudian nanti bisa divalidasi berdasarkan jumlah like, teman-teman. Jadi kalau misalkan jumlah like-nya lebih banyak, itu berarti beritanya nggak hoax. Kalau misalkan like-nya lebih sedikit, dislike-nya lebih banyak, berarti itu beritanya hoax. Oke, lanjut. Di sini di aplikasi SIM itu sendiri memiliki banyak fitur. Yang pertama ada register, login, kemudian ada feed, ada upload, dia punya kamera, terus ada maps. Terus mungkin barangkali user ada yang kurang ngerti gimana sih caranya upload atau ingin lebih ngerti lebih dalam mengenai aplikasi SIM, mungkin bisa tanya sama chatbot. Kemudian di sini di bagian feed itu nanti ada like dan dislike, kemudian nanti user itu punya profilnya tersendiri. Oke. Di sini kita pakai SDGs 9 ya, industri, inovasi, dan infrastruktur dengan memanfaatkan AI dan cloud computing untuk mendeteksi kerusakan. Kemudian di sini inovasi ini meningkatkan efisiensi, akurasi, serta ketahanan infrastruktur sekaligus mendorong digitalisasi dan pengembangan berkelanjutan di sektor publik. Oke, mungkin di PPT itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya nanti ada buat nunjukin gimana sih aplikasi SIM itu sendiri. Mungkin saya akan perlihatkan kepada teman-teman aplikasinya itu seperti apa. Bentar. Apakah gambarnya kelihatan, teman-teman? Tidak, Kak. Sebentar. Ya, mohon ditunggu ya teman-teman. Apakah udah muncul, teman-teman? Kelihatan, Kak. Sudah. Nah, Jadi untuk halaman yang tampil ini ada halaman login. Mungkin bagi user yang belum register atau user baru bisa register pakai login dengan Google atau bisa daftar. Di sini nanti tinggal ngisi nama lengkap, username, email sama password, kemudian daftar. Kalau sudah punya akun, mungkin bisa langsung ngisi username sama password, nanti bisa langsung login. Nah, di sini saya sudah melakukan register ya, teman-teman. Jadi bisa langsung masuk. Oke, jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau login atau setelah registrasi, nanti setelah masuk bakalan muncul di tampilan feed. Jadi di sini ada tadi yang saya jelasin, ada like sama dislike, kemudian nanti bisa lihat siapa aja sih yang udah laporin kerusakan infrastruktur itu. Kemudian di sini juga kita di aplikasi SIM juga punya fitur kamera ya teman-teman. Jadi nanti misalkan user atau masyarakat mau ngelaporin jalan rusak. Nah, di sini kita punya fitur kamera real time ya teman-teman. Jadi langsung bisa
menggunakan fitur kamera ini. Coba nanti saya coba ya. Nah, mungkin kayak gini nanti misalkan user mau ngelaporin suatu jalan yang rusak, nanti bisa langsung ambil foto lewat fitur kamera. Kemudian nanti setelah selesai nanti bisa langsung laporan. Nanti kalau sudah dilaporin bakalan muncul di halaman feeds. Terus di sini ada salah satu contoh di mana apa kalau udah lapor dia bakalan muncul ada titik di mana user tuh ngelaporin. Terus lanjut di sini juga ada fitur chatbot. Kalau misalkan user itu nggak tahu aplikasi SIM itu apa sih? Kalau belum tahu mungkin bisa tanya di sini, saya kasih contoh. Oke, nah untuk pertanyaannya simpel, SIM itu apa? Dia sebagai chatbot bakal ngejelasin aplikasi SIM itu apa. Kemudian di sini saya juga sama teman-teman bikin fitur buat user. Nanti kalau misalkan user mau edit, itu nanti bisa langsung diedit. Kemudian di sini juga untuk keamanan akun dia bisa buat ganti password. Kemudian nanti bisa simpan perubahan. Udah simpel. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan dari aplikasi SIM itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke teman-teman, menarik sekali dari penjelasan dari materi yang disampaikan sama Mas Hekal. Kiranya teman-teman bila mana ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa lempar saja atau langsung aja on mic dan memperkenalkan dari kelas mana, serta langsung lempar aja pertanyaannya seperti itu. Untuk sesi tanya jawab kita buka. Silakan. Suaranya? Kalau belum ada pertanyaan, izin ya panitia bisa dilanjut dulu presentasi selanjutnya ya, nanti bisa sambil menyusul pertanyaan. Oke Ibu, siap. Oke, kalau seperti itu teman-teman, untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung untuk pemateri selanjutnya, yaitu pemateri yang akan disampaikan dari kelompok 2 kalau nggak salah, yang silakan untuk materi dari kelompok selanjutnya, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kananda. Saya awali. Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat sore. Semoga kita. Saya Salwa Kaviani, capstone project saya. Di sesi ini saya bakal jelasin aplikasi yang dibuat mulai dari masalah yang mana sampai. Mohon izin Kak Salwa, kayaknya suaranya patah-patah, mohon bisa di reconnect terlebih dahulu agar suaranya lebih jelas. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke permasalahan pertama. Di permasalahan pertama ini, di kawasan perumahan atau
mengetahui tukang bangunan yang sesuai terpercaya. Selain itu ada informasi mengenai bangunan masih terbatas dan terpusat dalam satu sistem. Sehingga proses pencarian dan pemeriksaan masih banyak mengandalkan rekomendasi dari padahal dari kebutuhan perbaikan rumah sering kali bersifat mendesak dan bukan solusi yang cepat dan tepat. Nah, dari permasalahan yang tadi saya jelaskan, kami memberikan solusi melalui rekomendasi jasa keuangan. Jadi, untuk rekomendasinya ini disesuaikan dengan dan juga dilengkapi dengan fitur deteksi. Lewat aplikasi ini, pengguna dapat mengunggah foto untuk dideteksi dan dianalisis. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi tukang bangunan yang sesuai dengan jenis yang selanjutnya pengguna dapat dan melakukan pelayanan langsung melalui aplikasi. Jadi nama aplikasi yang kami kembangkan adalah sistem teman tukang. Ini terdiri dari dua aplikasi yang saling terhubung. Yang pertama itu ada teman tukang yang ingin tukang. Yang aplikasi kedua itu ada mitra tukang. Digunakan untuk tukang bangunan sebagai mitra penyedia jasa untuk Asal Mbak. benar. Iya. Kita mulai dari aplikasi pengguna, yaitu aplikasi teman tukang. Di aplikasi ini terdapat beberapa fitur utama seperti chatbot, terus ada deteksi kerusakan, rekomendasi tukang, pesan tukang, chat tukang, serta beberapa fitur pendukung lainnya. Untuk tampilan awal, halaman home. Di halaman ini ditampilkan berbagai informasi dan panduan untuk pengguna seperti langkah-langkah melakukan pesanan tukang, terus informasi bagi pengguna yang ingin mendaftar sebagai tukang itu bagaimana, serta artikel dan tips perawatan bangunan. Selanjutnya ada halaman riwayat pesanan. Jadi di halaman ini pengguna dapat melihat daftar seluruh pesanan yang pernah dilakukan, lengkap dengan status pesanan seperti menunggu konfirmasi, diterima atau ditolak. Berikutnya ada fitur deteksi kerusakan. Jadi pada fitur ini pengguna mengunggah foto kerusakan bangunan rumah. Terus sistem kemudian akan menganalisis foto tersebut untuk mendeteksi jenis kerusakan dan memberikan penjelasan mengenai kondisi kerusakan yang terdeteksi. Dari hasil deteksi ini nantinya bakalan digunakan untuk memberikan rekomendasi tukang. Selanjutnya ada fitur rekomendasi tukang. Jadi berdasarkan hasil deteksi kerusakan tadi, sistem akan menampilkan daftar tukang yang sesuai. Pengguna dapat melihat profil tukang, termasuk pengalaman, keahlian, sebelum memilih tukang yang ingin dipesan. Jika pengguna sudah menentukan pilihan, maka pengguna dapat melanjutkan ke fitur pesanan tukang. Setelah pesanan dibuat, pengguna akan menunggu konfirmasi dari tukang apakah pesanan tersebut diterima atau ditolak. Dan selanjutnya ada fitur chat. Di fitur ini, jadi pengguna bisa berkomunikasi langsung dengan tukang, misalnya untuk membahas detail pekerjaan atau jadwal nanti yang bakal ke rumahnya jam berapa atau koordinasi lainnya. Setelah
pekerjaan selesai, pengguna dapat memberikan rating atau ulasan terhadap tukang. Jadi di fitur ini tuh bantu pengguna lain dalam memilih tukang sekaligus menjadi feedback bagi tukang untuk meningkatkan kualitas jasanya. Dan ada halaman profil pengguna di mana pengguna itu dapat melihat informasi akun serta memperbarui data pribadi sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir ada fitur chatbot. Jadi fitur chatbot ini membantu pengguna untuk mendapatkan informasi terkait penyebab kerusakan serta cara penanganan awal hingga pengguna dapat memperoleh solusi dengan lebih cepat. Nah, di sini untuk aplikasi tukang, tadi kan ada untuk aplikasi pengguna. Nah, ini untuk aplikasi tukangnya, itu ada beberapa fitur. Jadi aplikasinya ini digunakan oleh tukang bangunan sebagai mitra penyedia jasa. Jadi tukang yang bakalan bergabung sebagai mitra teman tukang dapat mendaftar melalui aplikasi teman tukang, bisa download dulu. Nah, nanti proses pendaftarannya itu diarahkan ke WhatsApp untuk melakukan verifikasi awal termasuk pengiriman data, terus data diri sama keahlian. Setelah itu kalau sudah diverifikasi bakalan disetujui admin dan baru bisa aktif akunnya sehingga dapat mulai menerima pesanan. Di download aplikasi ini juga sebenarnya itu ada website informasi mengenai aplikasi teman tukang ini. Jadi di website itu tuh ada informasi mengenai pendaftaran yang dapat diakses melalui itu WhatsApp. Dan di website itu ada panduan juga pendaftaran. Terus untuk fiturnya itu ada home. Nah, pada home ini ada ringkasan informasi seperti informasi singkat terkait pesanan yang masuk dan pesanan yang telah selesai. Terus untuk fitur pesanan itu ada melihat daftar pesanan dari pengguna yang masuk ke akun mereka. Jadi tukang itu bakal ninjau detail pesanan seperti jenis kerusakan, lokasi, dan waktu pengerjaan, kemudian memilih untuk menerima atau menolak pesanan hingga proses pengerjaan selesai. Jadi itu maksudnya itu kalau customer memesan, pesanan akan masuk ke aplikasi tukang. Nah, tukang itu bakalan konfirmasi terima atau tolak. Jika tukang menekan terima, status pesanan di aplikasi customer itu otomatis berubah menjadi diterima. Saat tukang siap menuju lokasi, juga itu nanti tukang di status customer-nya juga berubah menjadi menuju lokasi. Jadi semua perubahan status ini langsung terlihat di aplikasi customer. Jadi tukang dan customer itu aplikasinya itu selalu terhubung dan mengetahui kondisi pesanan secara real time. Setelah pesanan diterima, itu tukang dapat menggunakan fitur chat customer. Jadi ini tuh untuk berkomunikasi langsung dengan pengguna. Dan yang terakhir ini ada halaman profil tukang. Jadi pada halaman ini tukang dapat melihat atau mengelola informasi profil seperti data pribadi, keahlian, terus pengalaman kerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan data tukang. Mungkin cukup untuk penjelasan mengenai Project Capstone kami dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Salwa atas paparan materinya ya, sangat menarik sekali. Dan selanjutnya mungkin akan saya lempar ke moderator kelompok selanjutnya yang akan memandu
sesi pemateri untuk kelas B. Oke, kepadanya untuk moderator kelas B saya lempar kepada Kak Bintang, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan proyek dari kelas B. Pemateri ketiga adalah Saudara Faris yang akan memaparkan aplikasi Capstone miliknya. Kepada Saudara Faris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Safada dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Smart Traffic Vision. Nah, yang dimana aplikasi ini untuk kepadatan pemantauan lalu lintas yang berbasis mobile dan generatif AI. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama dari integrasi kita menggunakan deteksi YOLO 11, terus database menggunakan Firebase dan multivatnya menggunakan dashboard. Nah, pada poin utama kita itu yang pertama transformasi CCTV konvensional menjadi sistem cerdas penghitung kendaraan. Yang kedua pemanfaatan deep learning untuk efisiensi manajemen lalu lintas kota. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem dan AI engineer. Nah, bagaimana sih sistem aplikasi kita bisa bekerja? Nah, yang pertama itu kita menginput data dari web service, mengambil aliran video, live stream CCTV langsung dari YouTube API. Jadi kita mengambil CCTV-nya itu dari YouTube yang dimana nanti di web service itu kita diolah untuk mendeteksi beberapa kendaraan yang lewat. Nah, pada YOLO 11 processing itu mendeteksi objek mobil, motor, bus, truk dengan model terbaru yang lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya yaitu Firebase integration, yang dimana kita untuk mengirim data hasil deteksi ke real-time database untuk sinkronisasi instan ke seluruh perangkat. Terus Logit engine yaitu perhitungan kepadatan berdasarkan persentase, estimasi kecepatan kilometer per jam, dan penentuan status lancar, padat, dan macet. Nah, fitur utama dalam kita masuk ke web, admin, dan public. Nah, di sini yang untuk mengelola data dari web service ke CCTV tersebut. Nah, yang pertama itu live stream teranotasi, yaitu menampilkan video CCTV dengan kotak deteksi YOLO secara langsung. Yang kedua, analitik dinamis, grafik batang untuk tren kepadatan dan grafik lingkaran untuk distribusi kendaraan yang update setiap detik. Terus manajemen kamera itu untuk fitur CRUD. Terus yang terakhir, laporan harian otomatis yang berdasarkan penyimpanan database dari tanggal yang terdeteksi di Firebase. Nah, dan itu akan otomatis ke reset pada pukul 12. Jadi setiap hari itu akan mengirimkan data jumlah hari ini berapa, terus besoknya juga akan terdeteksi berapa jumlahnya. Nah, pada aplikasi mobile kita itu pemilihan dari YOLO itu mengundang database ke YOLO untuk mengambil data kendaraan yang lewat dan data kemacetan untuk mengetahui daerah mana yang terdampak kemacetan pada CCTV tersebut. Yang pertama itu real time monitoring
pengguna dapat memantau kondisi jalan secara langsung dari smartphone. Yang kedua, instant scan. Data yang dilihat user di aplikasi mobil sama persis dengan data di admin karena menggunakan satu sumber yaitu Firebase. Nah, status kepadatan visual itu indikator warna yang memudahkan itu untuk pengguna mengetahui titik kemacetan tanpa harus melihat video. Dan yang terakhir, aksesibilitas memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk merencanakan perjalanan berdasarkan data real atau data nyata. Langsung saja kita ke demonstrasi aplikasinya. Ini ada tampilan aplikasi kita yaitu halaman login. Kita bisa menggunakan login email. Nah, untuk yang belum mempunyai akun kita diwajibkan untuk register. Nah, sebenarnya kita bisa langsung menggunakan email langsung karena sudah pernah register. Kita langsung masuk menggunakan akun Google. Nah, di sini akun Google menggunakan connect ke Google Console untuk mengintegrasikan data password kita. Nah, pada tampilan awal kita itu disambut dengan halaman dashboard. Nah, jadi dari total kendaraan kita itu berdasarkan jumlah CCTV yang ada di web service-nya. Nah, ini kepadatan juga mengambil dari data Firebase. Untuk peringatan sendiri itu kita secara real time kepadatan tinggi di CCTV 5. Nah, pada peta lalu lintas interaktif kita bisa mengetahui kalau kita bepergian, kita entah kemana melewati CCTV itu, jadi kita tidak akan terjebak atau kita akan diarahkan kepada jalur lain ketika di CCTV itu macet sendiri. Contoh kita akan ke Demak. Nah, ini adalah rute untuk menghindari CCTV yang terjebak oleh macet. Nah, untuk CCTV kami ambil dari Dinas Perhubungan di sub daerah Pontianak sama daerah Demak. Jadi ada 5 CCTV yang kami ambil. Terus dari halaman profil kita bisa mengedit data profil kita sendiri, entah itu mengganti email, foto, atau mengganti nama kita. Kita bisa juga mengganti password baru untuk keamanan data aplikasi kita sendiri. Nah, untuk masuk ke laporan otomatis kita ambil data yang ada di web service. Jadi ketika kita mengambil laporan, kita mengada-ngada bahwa aplikasi itu berjalan atau hanya menggunakan data dummy. Nah, ini untuk dari deteksi kami setelah beberapa hari, cuma ada 2 hari. Nah, untuk data ini kita konversi masuk ke aplikasi kita sendiri. Jadi dikelola oleh Firebase untuk menangani kemacetan. Nah, jadi kan ada notifikasi macet, kita ambil dari kata di sini CCTV 3 itu lancar, terus CCTV 4 juga lancar, CCTV 5 macet. Nah, ketika salah satu aplikasi atau CCTV itu dikatakan macet, otomatis nanti
notifikasi dicar kepada ternyata itu akan macet dan masuk peringatan bahwa CCTV di 5 itu terdampak macet. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur chatbot. Nah, untuk fitur chatbot itu untuk mengetahui kita alur atau jam macet di mana saja. Nah, contoh kita akan mengambil kata bagaimana kondisi lalu lintas saat ini. Nah, jadi untuk status lalu lintas di sini itu terpantau padat di jam sibuk 7 sampai jam 5 sore. Untuk dari Smart Traffic Chatbot ini kami mengambil dataset dari Kaggle, jadi kami mengolah dataset terlebih dahulu untuk sebuah pertanyaan, jadi nggak kita mengambil dari Google ChatGPT, tapi sudah ada database pada chatbot kita sendiri. Nah, pada manajemen kamera, kita bisa mengetahui kamera mana saja yang akan bisa hapus atau kita edit. Nah, ini untuk link YouTube dari streaming. Terus pada status kita bisa offline macet. Ini latitude itu lokasi dari CCTV tersebut berada. Nah, cukup sekian penjelasan dari aplikasi Devs dan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faris atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab untuk seluruh formateri, yaitu dari Saudara Haikal, Saudari Salwa, dan Saudara Faris. Pada sesi ini kami membuka maksimal 2 pertanyaan dari peserta. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau menyampaikan di kolom chat. Dan nantinya akan kami persilahkan untuk menyalakan audio secara langsung. Kami mohon agar pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas agar sesi dapat berjalan dengan efektif. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Izin tanya Kak, Silakan. izin tanya, bagaimana cara Apa? saya mau bertanya buat narasumber yang kedua, bagaimana Oke. cara sistem memastikan akurasi fitur deteksi kerusakan bangunan hanya melalui foto dari ponsel? Apakah ada kendala terkait kondisi pencahayaan atau kualitas kamera pengguna? Apakah perlu diulangi? Oke, cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri untuk memberi tanggapan atau jawaban. Silakan untuk pemateri yang kedua untuk menjawab persoalan dari yang sudah disampaikan dari Kak Bintang ini.
Kiranya mempersingkat waktu, silakan bisa dijawab dulu aja. Ditampung dulu maksudnya. Iya. Oke, baik. Ke pertanyaan yang kedua, silahkan barangkali ada yang mau bertanya. Izin bertanya Mas. Baik, silahkan. Ya ini buat materi dari Mas Haikal. Tadi tuh di project SIM itu kan ada map ya. Kira-kira itu menggunakan apa ya Mas? Pakai apa? Baik, Kak. Terima kasih. Silahkan Mas Haikal, boleh dijawab pertanyaannya. Oke, saya jawab sebentar ya. Jadi untuk menampilkan tampilan map itu dengan menggunakan OSM ya. Jadi pakainya OpenStreetMap. Jadi kita manggil salah satu link untuk OpenStreetMap itu sih pakainya Mas Dias ya tadi ya. Mas Fase. Oh sorry Mas Fase, mungkin bisa menjawab ya dari pertanyaan Mas Fase. Oh baik Mas. Terima kasih. Yuk sama-sama. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, dengan demikian sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke MC kita. Ini Mbak Salwanya mau menjawab. Jadi Oh, silahkan. ya, ampun minta waktunya sebentar. Sedang share screen mungkin. Untuk dari pertanyaan dari Mas Bintang tadi, bagaimana cara sistem deteksi akurasi fitur deteksi kerusakan bangunan hanya melalui foto dari ponsel? Apakah ada kendala terkait kondisi pencahayaan atau kualitas kamera pengguna?
Itu iya, jadi itu kita menggunakan sistem mobil NetV2 untuk mendeteksi kerusakan dari foto gambar dari ponsel. Jadi model ini tuh sebenarnya udah dilatih banyak contoh gambar kerusakan biar bisa mengenali pola dengan baik. Hasilnya ini kalau pakai mobil net itu sebenarnya cukup akurat, tapi ya kendalanya itu kalau kondisi fotonya kurang ideal, terus misal pencahayaannya gelap, blur, terus resolusinya rendah, kualitas fotonya itu bakalan berpengaruh di akurasi deteksinya. Seperti itu. Apakah cukup jelas, Mas Bintang? Cukup baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Salma. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Dengan demikian, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke MC kita. Baik, selanjutnya kita terima kasih kepada moderator Mas Nanda dan Mas ikut? Baik, terima kasih kepada moderator Mas Nanda dan moderator dari kelas B Mas Rifki. Selanjutnya kita masuk sesi absen melalui barcode. Silakan barcode-nya dimunculkan. Sudah Mas Afan, itu tinggal di-scan buat absen. Baik. Peserta absen barcode terlebih dahulu sebelum kita tutup acara webinar pada sore hari ini. Apa? Jaga dulu informasi harus mau kemana? Baik, apakah sudah scan barcode-nya para peserta? Sudah Mas Arkan, sudah. Baik, jika sudah, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara webinar Capstone Project. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para pemateri, panitia, dan Ibu Amelia Zoraya selaku dosen pengampu mata kuliah leadership yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat menambah wawasan, inspirasi, dan menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi. Saya, Muhammad Arkan Ramadhani, selaku pemandu acara, mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rusak,
semuanya.